Oke, langsung ditanya ya. Ada yang tidak hadir kak? Hadir ya. Oke, baik. Semua. Sekarang kita langsung masuk ke materi kita ya. Ini materinya. Nah, kita membahas tentang topik ketiga, yaitu berdamai dengan diri. Kemudian damai itu mulai dari diri kita sendiri. Oke, perhatikan ya. Setelah ini, sekarang saya mau tanyakan ke kalian, apakah kalian pernah merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas kalian? Adakah? Coba kelompok toleransi. Adakah Anda merasa malu dan tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Atau apa yang buat kalian itu malu sama diri kalian sendiri? Nah, gitu. Ya, apa tuh yang buat kamu itu tidak percaya diri dan merasa malu sama dirimu sendiri? Yuk. Apa? Tidak pintar. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok persatuan. Yang membuat kalian merasa malu dan tidak percaya sama diri kalian sendiri itu apa? Itu apa? Merasa malu. Kita harus percaya diri. Iya, harus percaya diri. Dengan keadaan apapun kita harus bersyukur. Nah, ini sekarang perhatikan yang berikutnya. Ini aktivitas yang akan kalian kerjakan atau lakukan. Ya, sekarang itu atau saya akan memperlihatkan videonya. Perhatikan baik-baik ya videonya ya. Sekalian menyimak ininya, tulisan-tulisannya. Nah, dari video yang tadi itu, ini mereka kan mencari berbagai macam identitasnya ya. Yang pertama mulai dia masuk ke kampus, katanya kan, contohnya ya. Yang tadinya dia tidak punya teman satupun gitu ya, tapi dia mulai mencari mulai dari satu SMA atau SMP, kemudian mulai dari kampung dan mulai dari jenis kelaminnya ya. Mereka mencari identitas dirinya dari gambar tersebut atau video tersebut. Sekarang Ibu masih menjelaskan materinya ini. Berikutnya coba dilihat ya. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seorang tetapi berbeda dengan identitas agama dengan orang tersebut. Ya, seperti contoh kayak kita di sini kan ya. Walaupun kita sama-sama satu kampung atau satu daerah, tapi identitas kita itu kan berbeda. Mungkin ada yang sukunya beda dengan kita, ada juga yang ya agamanya beda dari kita. Kemudian coba perhatikan yang kedua ini. Oke. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Kemudian dan tidak bisa kita ubah. Itu contohnya kayak kita punya tanda lahir gitu. Kan merupakan sebuah identitas juga kan? Tidak mungkin kamu hilangkan kalau kamu punya tanda lahir. Itu. Yang berikutnya yang ini, perhatikan. Coba kalian sambil membaca juga. Ada identitas yang kita anggap sangat penting jika orang merendahkan. Misalkan kayak masalah agama nih. Agama sama suku kan biasanya kita sangat-sangat tersinggung ya kalau ada teman kita yang bilang agama kita itu tidak baik gitu kan. Ini sangat sensitif kalau yang ini. Oke. Lihat juga ya. Kemudian yang berikutnya. Nih. Setiap
Ada yang standarnya cantik menurut iklan di televisi. Kadang-kadang kita juga pengen ikut-ikutan gitu kan. Ya, jadi kita artinya tidak percaya sama diri kita sendiri. Nah, lanjut. Ini lagi. Lanjut ini ya, standar. Nah, cobalah kalian mulai mencintai diri kalian sendiri. Lihat ya. Para ilmu mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. Jadi kita itu maksudnya mulai mencintai diri kita sendiri, walau bagaimanapun keadaan kita atau kondisi kita, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Jangan benci sama diri kita kalau kita itu banyak kekurangan. Ya memang manusia kan, walaupun orang bilang itu kita itu sempurna, tapi kan kita pasti ada satu hal yang tidak kita miliki gitu. Memang manusia dilahirkan tidak sempurna kan, pasti ada yang kurangnya. Ya ini lanjut. Nih aplikasinya, aplikasi itu artinya penerapannya. Yuk buatlah tindakan nyata. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Nah, misalkan kamu berhasil, terima kasih aku hari ini bisa menyelesaikan tugas aku gitu. Kalau kamu belum berhasil juga harus bilang terima kasih. Berikutnya nih coba. Telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat. Biasanya kan kalian sering telepon-teleponan nih sama orang terdekat. Nih galeri diri ya, ini dia maksudnya tugas kalian nanti. Oke. Jangan terlalu amat udah kerjakan. Berikutnya sedang ada ya, enggak kerja. Ya sekarang waktunya kalian akan memperkenalkan identitas diri kalian masing-masing, mulai dari kelompok, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, dan keberagaman. Sekarang saya mempersilakan untuk kelompok keberagaman menyampaikan apa-apa saja sih identitas diri dari kelompok kalian. Coba kelompok keberagaman. Ya berdiri saja di situ. Satu orang dulu. Satu sampai perkenalkan. Ya langsung ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dwi Tiara Krani, tempat tanggal lahir Sambas 11 Februari 2008. Alamat Dusun Kagile, Desa Sungai Sapa. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, nomor telepon 13. Berat badan 46, tinggi badan 152, hobi menyanyi, status pelajar, umur 14 tahun, sekolah SMP. Oke, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Amelia, tempat tinggal lahir tanggal 11 dan 7 2008, Balai Guru, jenis kelamin perempuan, alamat Subah, agama Islam, berat badan 40 kilo, tinggi badan 195, status pelajar, umur 14 tahun, sekolah SMP. Oke, tepuk tangan lagi. Ada lagi nggak identitas dirimu yang lain? Misalkan dia tanda lahir kalian ke apa, boleh diceritakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, yang lainnya lagi silakan. Baik, sekarang kelompok berikutnya yaitu kelompok toleransi. Toleransi lagi.
Tugas kami masak agama Katolik, anak satu dari dua bersaudara, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, berat badan 44, tinggi badan 60 cm, wilayah tempat tinggal sekolah kampung, status pelajar kita tidak hafal. Iya, bagus sekali ceritanya. Kelompok pendidikan tunggal ika. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alda Derajat. Terakhir Sampas 6 Februari 2008. Tinggi badan 157 cm, berat badan 45. Status pelajar, agama Katolik, alamat asal Sempata, nama sekolah SMP Negeri 1 Subang, teknikal kawan, hobi karate, jenis kelamin perempuan, anak satu dari 2 saudara. Oke, terima kasih. Satu lagi lah kelompok pendidikan tunggal ika. Ya, satu. Perkenalkan, nama saya Adnan Jablan, tempat tanggal lahir Minggu 9 bulan 6 2008, alamat di Sumedang, Desa Malangkiri, nama sekolah SMP Negeri 1 Subang, umur 14 tahun, status pelajar suku Dayak Batik, agama Katolik, hobi menyembah dan mengncing, tinggi berat badan, status 58 cm. Pekerjaan belajar anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan lupa ibu petani, keluarga negaraan Indonesia. Doa aja ya. Mulai kelompok 3 ya, kelompok persatuan. Persilakan. Tiga. Persatuan. 2 orang saja ya. Perkenalkan, nama saya Harpaus Bayu. Tempat tanggal lahir Mejo 29 November 2007. Nama sekolah SMP Negeri 1 Subang. Nama orang tua atau wali Pak Bengawi. Alamat Dusun Sempata RT 06 RW 03. Agama Katolik. Hobi karate. Cita-cita dokter. Pekerjaan orang tua petani. Anak keempat dari 4 bersaudara. Berat badan 60 kilo, tinggi badan 165 cm. Bahasa Indonesia, suku bahasa Dayak, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun, status pelajar. Oke, dari apa yang sudah kalian sampaikan mengenai identitas diri kalian tadi, sekarang dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus bisa menerima apa adanya terhadap diri kita gitu, baik dalam kekurangannya maupun di kelebihannya. Kalau diri kita ini memiliki kekurangan, ya apa aja kekurangannya, tapi kita harus bersyukur dan harus menerima apa adanya gitu dari kekurangan tersebut, karena kita tahu bahwa manusia itu diciptakan memang sebenarnya tidak sepenuhnya sempurna gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur dengan diri kita sendiri, berusaha kita untuk berterima kasih pada diri kita sendiri dalam keadaan apapun. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan?